Jadi kalau mau lihat hukuman yang dijatuhkan pengadilan militer terhadap korupsi, baru di militer yang ada hukuman mati kan. Jadi itu memperlihatkan bagaimana militer punya komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi ini. Tidak main-main itu peradilan militer itu. Jadi kalau bertanya bagaimana memberantas korupsi, militer itu sangat serius dan berat hukumannya. Dari kasus ini, maka ada baiknya dibuat perpu khusus tentang kalau memang militer ini masih mau melepaskan personilnya berkarya di luar struktur, maka harus ada dibuat perpu tentang khusus tentang militer-militer yang bertugas di luar struktur. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum, maka mereka disidik di peradilan umum. Sistem yang baik akan membuat orang yang rusak pun jadi baik. Tapi sistem yang jelek, orang yang baik pun akan jadi rusak. Contoh, orang kita itu malas antri. Coba suruh pergi ke Singapura, yang sistemnya bagus. Antri dia, ngerokok, nggak berani kemana-mana. Tapi orang Singapura datang ke Indonesia, rusak mereka. Nah itu kan, jadi kalau di dalam sistem militer itu jelas, anunya sangat kuat. Karena aku di Aspam, punya kita kerjaanku itu, ngawasi orang-orang siapa yang nakal-nakal itu. Nah, jadi sistemnya jelas, monitor yang jelas, aturannya semua jelas keras. Kalau kamu macam-macam hukumannya jelas. Tapi begitu dia keluar, nggak tahu sistem di luar seperti apa. Ya itu yang jadi ya, buktinya kan seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau mau lihat hukuman yang dijatuhkan pengadilan militer terhadap korupsi, baru di militer yang ada hukuman mati kan terhadap korupsi. Jadi itu memperlihatkan bagaimana militer punya komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi ini. Hukuman seumur hidup itu kan militer itu yang menjatuhkan itu. Tidak main-main itu peradilan militer itu. Jadi kalau bertanya bagaimana memberantas korupsi, militer itu sangat 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 serius dan berat hukumannya. Coba lihat itu si apa yang kasus Asabri itu, hukuman mati kan? Nah itu. Jadi itu jangan lagi jangan Dipertanyakan lagi. dikhawatirkan. Ya keseriusan memberantas korupsi. Kenapa? Itu yang satu. Kenapa? Kalau di dalam TNI itu dijadikan korupsi, misalkan saya korupsi solar, ya nggak sampai kapal itu jalan nanti dari Jakarta Surabaya kan? Nah itu contohnya. Nah itu. Tapi yang jadi masalah sebenarnya sekarang yang kalau kita lihat dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan militer itu terjadi oleh personil-personil yang penugasannya di luar struktur TNI, bukan di dalam struktur. Ini perlu diingat. Mari kita lihat kasus Asabri, hukuman mati atau hukuman apa itu? Seumur hidup. Brigjen Kemhan. Kasus satelit itu Kemhan. Lalu sekarang
Basarnas. Lalu kasus satelit juga kalau tidak salah, Bakamla. Jadi yang melaksanakan itu adalah personil-personil militer yang ada di luar struktur. Jadi ketika kelihatannya kalau di dalam struktur begitu keras, pengawasannya begitu keluar merasa merdeka sehingga mereka berbuat seenaknya sendiri. Kan itulah jadinya. Nah, jadi dari sini saya melihat bahwa penting adanya aturan yang membuat mereka ini sepertinya mereka ini tidak takut sama peradilan karena sepertinya merasa akan dilindungi, sepertinya merasa ya. Tapi ternyata kan tidak. Tetapi ada keberanian itu. Nah, sehingga apa? Tadi sudah dilihat, anggota TNI tidak bisa disidik oleh KPK karena KPK itu ada lingkup peradilan umum, sedangkan TNI ada di lingkup peradilan militer. Sehingga terjadi koneksitas. Nah, yang menjadi masalah bagi saya sekarang, dari kasus ini, maka ada baiknya dibuat perpu khusus tentang kalau memang militer ini masih mau melepaskan personilnya berkarya di luar struktur, maka harus ada dibuat perpu khusus tentang militer-militer yang bertugas di luar struktur. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum, maka mereka disidik di peradilan umum. Itu yang pertama. Atau yang kedua, tidak ada lagi militer yang berkarya di luar struktur. Tinggal memilih yang mana. Kalau dia keluar struktur, maka alih status menjadi ASN supaya dia masuk di dalam peradilan umum. Nah, ini mungkin dulu ada 10 memang di TNI itu ada 10 lembaga kementerian yang boleh tanpa alih status. Boleh. Nah, tapi itu tidak terpikirkan bagaimana penerapan penegakan hukum ketika mereka melaksanakan perbuatan melawan hukum. Sekarang Pomal yang lagi diam-diam tidur enak-enak kan terbangun gara-gara ini. Padahal kan ini di luar struktur. Jadi yang nakal-nakal di luar struktur kan itu. Yang celaka lagi Bakamla. Bakamla itu tidak termasuk 10 lembaga departemen yang boleh tidak alih status. Sampai hari ini dia tidak alih status. Nah coba. Terus lalu gimana? Nah, dengan adanya kasus-kasus ini, maka sudah lengkap. Angkatan Darat, Laut, Udara sudah ada semua itu. Darat, Laut, Udara. Sudah ada 3 ini. Semuanya ada di luar struktur. Maka saya menyarankan dibuat perpu tentang prajurit TNI yang berada di luar struktur TNI atau di luar jangkauan Undang-Undang 34 2004 itu ditundukkan kepada peradilan umum. Nah, itu. Iya, Pak Sulaiman. Kalau kita coba Ya, flashback, mengidentifikasi persoalan ya, yang banyak apa koruptor-koruptor di dalam tubuh TNI itu adalah di luar struktur TNI. Artinya mereka yang militer aktif tetapi mereka dikaryakan di institusi yes, di luar struktur TNI. betul. Itu sebetulnya kelemahannya di mana sih, Pak? Apakah karena tidak kuatnya dengan kultur kinerja yang ada di luar struktur TNI atau seperti apa, Pak? Atau karena dominannya persoalan-persoalan yang ada di luar struktur TNI sehingga kultur integritas yang dimiliki di TNI pada saat dia berada di struktur TNI itu akhirnya luntur, kira-kira begitu. Buka, Seperti apa, Pak? jadi begini, sistem yang baik akan membuat orang yang rusak pun jadi baik. Tapi sistem yang jelek, orang yang baik pun akan jadi rusak. Contoh, orang kita itu malas antri. Coba suruh pergi ke Singapura yang sistemnya bagus. Antri dia, ngerokok nggak berani kemana-mana. Tapi orang Singapura datang ke Indonesia rusak mereka. Nah itu kan. Jadi kalau di dalam sistem militer itu jelas anunya sangat kuat. Karena aku di Aspam, punya kita kerjaanku itu ngawasi orang-orang siapa yang nakal-nakal itu. Jadi sistemnya jelas, monitor yang jelas, aturannya semua jelas keras.
Kalau kamu macam-macam hukumannya jelas. Tapi begitu dia keluar, nggak tahu sistem di luar seperti apa. Ya itu yang jadi buktinya kan seperti itu. Bisa kong kali kong mungkin kemana, lebih mudah bertemu orang, tidak merasa diawasi. Kalau selama di dalam struktur, kemana pergi kan diawasi. Anak buahnya Aspam itu ada di mana-mana, mereka nggak tahu ada di mana, jadi ketakutan sendiri. Wah, ada diawasi, baik-baiklah saya. Tapi begitu di luar, seberapa kuat pengawasan melekat yang dilakukan oleh lembaga institusi itu? Apalagi kata Pak Abdullah Hemo tadi, kalau dia itu adalah ASN, patuh dan tarik pimpinan, ya udah biarin aja. Kan gitu. Jadi di situ kita bisa lihat, berarti sistem yang di luar memang nggak benar, membuat TNI yang nggak benar itu, yang hebat itu gagal. Dan ini saya rasakan apa? Yang namanya anak buah saya itu namanya Bambang Udoyo itu. Wah, itu di bawah saya. Betul-betul saya tahu bagaimana dia patuhnya. Tapi begitu dia masuk Bakamla, masuk penjara. Itu saya tahu betul itu. Laksma Bambang Udoyo. Jadi ketika dia tersangkut, itu saya terheran-heran. Anak ini kok bisa ya? Padahal sewaktu saya dengan beliau, itu yang dia yang tukang tangkap itu kalau ada orang-orang ke sana kemari, dia yang cari, dia yang dengar. Tapi begitu masuk di Bakamla, dia yang masuk. Itu dia. Itu Pak Agus Purwoto, itu yang angkatan laut. Itu anak-anak yang bagus, aku tahu. Waktu mereka zaman-zaman Letkol Mayor. Itu Pak Agus Purwoto itu di luar perkiraan. Kok bisa ya? Kok bisa dia kena ya? Yang angkatan laut ya, yang aku tahu-tahu. Kok bisa? Nah, berarti kan ada something wrong dalam sistem ini. Nah, tapi dengan sistemnya yang salah ini, yang repot kan peradilan militer yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya karena aturan. Memang aturannya begitu, bahwa prajurit militer itu tetap di situ. Walaupun pasal 65 ayat 2 Undang-Undang 34 itu sudah mengatur prajurit TNI yang melanggar pidana umum itu dipidana di peradilan umum. Namun Undang-Undang Peradilan Militer belum dirubah. Jadi tetap aja nggak jalan. Nah, dengan melihat kasus sekarang sudah sekian banyak, dan saya yakin ini tidak akan berhenti di sini, masih akan ada terus, maka ada baiknya membuat perpu itu lebih gampang. Dibuatlah perpu yang mengatur peradilan bagi personil militer yang berada di luar struktur atau berada di luar jangkauan peradilan militer, penugasan Undang-Undang 34. Peradilan militer itu di bawah Undang-Undang 34 kan. Jadi sepanjang dia di bawah Undang-Undang 34, manusia itu masih tunduk di Undang-Undang 34, maka dia peradilan militer. Karena militer diatur oleh Undang-Undang 34. Nah, kalau dia sudah keluar dari jangkauan Undang-Undang 34, misalkan ke Bakamla Undang-Undang 32, ya dia kena peradilan umum, diatur berdasarkan Perpu. Gitu. itu Gimana? itu nanti jadi tambah seberapa Pak apa Nah, dugaan publik berkaitan dengan proses yang lentur terkait dengan penindakan korupsi kalau bukan. kemudian masuk Justru ya. justru ketika itu dia silakan diatur. Justru sekarang publik bertanya-tanya mengapa dia harus diatur oleh militer sendiri. Kan mereka bertanya-tanya. Padahal aturannya begitu, dan jangan lupa atur hukuman oleh peradilan militer itu lebih berat. Tapi kan publik tidak mau tahu ada kalanya. Kenapa harus begitu? Oke, supaya publik mau bisa menerima, ya gak apa-apa. Semua personil yang bertugas di luar struktur ditundukkan kepada pendidikan ditundukkan kepada peradilan umum dengan apa? Diatur melalui Perpu. Gitu aja kan. Jadi masyarakat ini untuk supaya masyarakat ya kok sama sudah kan. Sekarang kan masyarakat merasa tidak sama. Kenapa sipil ke situ kok militer ke sana? Nah, itu kan bukan maunya orang-orang militer, tapi karena undang-undangnya masih begitu. Sehingga kalau tadi sekarang ditanya bagaimana supaya adilnya, ya bikin aja Perpu. Karena apa? Jangan lupa,
asumsi ketika membuat bahwa semua militer itu tunduk kepada undang-undang militer itu, peradilan militer itu, dengan asumsi, saya yakin asumsi saat itu, semua atau tidak ada prajurit militer yang bertugas di luar Di luar struktur struktur. Nah, TNI. itu. Jadi itu asumsi ketika membuat undang-undang peradilan militer saat itu. Nah, setelah kenyataannya ada yang di luar struktur, dan kenyataannya justru di luar struktur ini yang banyak membuat PMH, maka perlu segera dibuat peraturan perundangan itu yang mengatur bahwa mereka-mereka yang bertugas di luar struktur tunduk kepada undang-undang peradilan umum. Gitu. Ya, Pak Sulaiman, kalau Pak Sulaiman melihat politik hukum dari kebijakan memplacement atau menempatkan TNI di luar struktur TNI itu seberapa sih Pak arahnya Pak kalau Bapak melihat Oh, kebijakan itu? jadi begini, apapun TNI itu ada satu kelebihan, yaitu dia sudah terbiasa memimpin, menjadi pemimpin paling depan, mengorganize. Itu yang ada di TNI. Itulah sebabnya maka seperti Basarnas, BNPB, yang membutuhkan koordinator-koordinator lapangan itu TNI yang karena itu sudah terbiasa di lapangan melakukan seperti itu. Itu. Nah, tetapi bukan seperti kalau Bakamla malah membingungkan ditaruh di sana. Nah, itu ya kan. Tapi kalau di tempat lain, ya kalau dalam hal ini Basarnas, nah jangan lupa Basarnas itu seperti Basarnas ya. Basarnas ini kan lahir karena adanya Indonesia sebagai anggota AIMO dan Indonesia sebagai anggota IACO, ICAO itu, ICAO. Karena dua organisasi ini mewajibkan adanya organisasi yang melaksanakan SAR apabila terjadi kecelakaan di laut maupun pesawat terbang, kan itu. Maka lahirlah Basarnas. Nah, supaya karena Basarnas ini banyaknya di laut dan udara, yang kemungkinan ada angkatan udara dan angkatan laut yang hilang, ya dikasihlah militer di sana. Kan itu. Nah, tapi ternyata dalam perkembangannya kan bermasalah. Ya oke, enggak apa-apa. Silakan militer dipakai, tetapi ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh personel-personel ini di luar struktur, maka mereka ditundukkan kepada undang-undang peradilan umum. Dibuatlah itu perpu, gampang kan kalau perpu presiden aja bikin selesai. Sehari jadi. Iya, masalahnya kan Hmm. yang dihadapi bukan saja badai laut Pak, tapi badai korupsi. Nah, justru itu. Jadi dengan adanya mungkin setelah mereka ditundukkan kepada peradilan umum, mungkin ada sedikit, wah kita sudah di sini. Kalau sekarang mungkin nanti kan kita dikirim juga ke dalam. Jadi kan bisa ada itu. Mungkin ya. Dan dia yang jelas ke rasa adil masyarakat. Masyarakat pasti bilang, oh nggak adil itu. Kenapa dia di situ, dia di sana. Nah, padahal undang-undang masih begitu. Nah, supaya adil, bikinlah perpu itu tadi. Ini kan demi rasa keadilan bagi masyarakat, toh. Kayaknya wacana ini masih wacana original untuk pertama kali Loh, dilontarkan oleh Pak sejak Sulaiman kapan aku nggak Wibowo. original? Gimana sih? Pak Sulaiman, kalau ngelihat ya evaluasi terkait dengan kasus dugaan suap yang ada di Basarnas ini Pak, Hmm. apa yang Pak Sulaiman lihat sebagai bentuk evaluasi kinerja terkait dengan personel TNI dan kelembagaan Basarnas itu sendiri Pak, kalau melihat kasus korupsi ini Pak, Jadi dugaan begini, korupsi ini Pak. begini. Basarnas kita lihat ya. Saya mencoba melihat dari sejarah. Sejarah Basarnas lahir itu karena tadi ada kita menjadi anggota AIMO dan ICAO. Yang kalau di kapal takut hilang tenggelam, maka harus dicari. Pesawat jatuh pun harus dicari. Maka dunia internasional menginginkan itu. Adanya organisasi itu. Lalu dibikinlah Basarnas. Nah, Basarnas ini dulunya itu ada di bawah Kemhub. Karena kan dia akan berhubungan dengan pelayaran dan penerbangan. Makanya dia di bawah Kemhub.
akan lebih banyak dia berbicara di situ. Tetapi dalam perjalanan ini dilepas dari Kemhub, berdirikan sendiri. Nah, ketika diberdirikan sendiri, ya sudah, kalau tidak ada elang, aku lalang, kata belalang. Iya kan? Tapi ketika dia ada di dalam Kemhub, masih ada batas-batas apa saja sih yang akan dia, oke, kamu kok minta itu, ini dikapalkan begini. Jadi masih ada yang mengawasi. Tapi nggak tahu mengapa kok tiba-tiba yang sebenarnya ini kan organisasi yang sangat profesional, bukan profesional, yang punya sangat sangat rigid. Lah, organisasi yang rigid ini lalu ditaruh di bawah presiden. Ya sudah, siapa yang membina dia? Lalu dia bagaimana dia komunikasinya dengan Kemhub yang justru awalnya lahir karena adanya penerbangan dan pelayaran. Jadi dia sudah melanggar, melawan kelahirannya. Kalau karena dia lahir adanya kita dari AIMO dan AICAO. Itu dua organisasi itu mewajibkan suatu negara itu memiliki SAR yang khusus apabila ya ini jadi. Lah kalau itu terus ada lalu dia di bawah Kemhub. Nah, ini mungkin bisa Kemhub bisa saling ada yang mengawasi. Ya kan? Tapi ini kan tidak. Dia jalan sendiri. Nah, kalau ada di Kemhub, ketika mau mengadakan apa, masih ada. Ini untuk apa? Oh, untuk udara. Udara yang mana? Oh, untuk pesawat ini. Kalau dia hilang, bagaimana cari? Nah, sekarang, bagaimana kompetensi yang ada di Basarnas itu sendiri kalau sekarang? Kalau dia masih ada di Kemhub, masih bisa dilihat. Oh, dia akan yang hilang apa? Kapal. Bagaimana kalau kapal hilang? Bagaimana mencari? Apa yang dibutuhkan? Nah, alat-alat yang dipakai oleh si Basarnas SAR ini kan kita ajukan kalau disimpan di gudang kan nganggur. Nah, tapi kan bisa dipakai kan di kapal-kapalnya Kemhub dibawa ke sana, kemari. Kapal-kapal untuk SAR kalau dibuat kan nganggur. Bagaimana kapal itu kalau dipakai ke Kemhub sana? Kapal pesawatnya dipakai oleh Angkatan Udara atau mana? Jadi ada pemanfaatan alat peralatan yang ada di Badan SAR ini dipakai. Tapi kan sekarang tidak, karena dia berdiri sendiri di bawah presiden, ya dia beli sendiri, ini sendiri, semua sendiri, mikir sendiri, ya jadilah seperti ini. Kan itu. Harusnya kan di Kementerian Perhubungan anunya Dulu apa sudah di situ keberadaan. memang Oh, begitu. tempatnya, sudah Hmm, ada. hmm, Sudah di situ memang hmm. tempatnya di Kementerian Perhubungan dan malah sebagai koordinatornya ditunjuk Dirjen Perhubungan Udara. Memang sudah di situ dulu. TNI aja di bawah Kementerian Pertahanan. Dalam kegiatan iya untuk Hmm. pengadaan jadi misalkan pengadaan alat TNI pengadaannya lewat Kemhan. Lah, Basarnas ini kenapa pengadaannya tidak kayak lewat Kemhub kan bisa di screen dari situ ini untuk apa? Ini untuk apa? Dia berdiri sendiri ya inilah jadinya. Nah, sehingga pertanyaannya ketika dia dilepas dari Kemhub ini ada apa? Kan gitu aja Iya, pertanyaannya. iya, iya. Jadi rekomendasinya apa ini, Pak Sulaiman Biponto Loh atas kan kelembagaan tadi Basarnas? jelas bagi Basarnas kembalikan aja dulu ke Kemhub mau di perhubungan laut atau mau di perhubungan udara terserah. Kembalikan ke sana supaya bisa ada double double itu pengawasan itu Lintas satu. sektoral ya, lintas Ya, sektoral. Hmm. baru yang kedua, bagi personel-personel militer yang berada di luar struktur dibuatkanlah Perpu untuk mengatur bahwa selama mereka berada di luar struktur TNI, di luar jangkauan Undang-Undang 34, mereka ditundukkan kepada Undang-Undang Sipil, Sipil, peradilan peradilan umum. umum, Hmm. tunduk kepada selesai kan? Itu Hmm. aja.